Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parangitsu. Tertua ya di semesta. Saya masih komentari orang-orang yang bohong soal 2 triliun itu loh. Kenapa sih orang suka bohong? Kata polisi, bukan polisi kena prank. Ditunggu sampai jam 14 hari Senin kemarin, Selasa, duitnya nggak bisa cair. Jadi Herianti itu rencana pakai BG ya. BG itu biliet giro 2 triliun. Kata polisi ada kendala teknis, jadi uangnya nggak bisa cair. Kendala teknis tuh orang jelas, pokoknya kendala teknis. Apa uangnya ada pakai biliet giro Bank Mandiri ya. Saya dulu 20 tahun yang lalu dapat biliet giro pertama kali. Waktu saya bisnis buku-buku, saya dapat biliet giro. Jadi dapat biliet giro 25 juta tulisannya. Caranya gimana nih supaya jadi uang? Jadi kayak cek gitu loh, kertas. Saya nanya-nanya ke bank, namanya harus di clearing, didaftarin ke bank. Terus uangnya itu nanti masuk rekening kita ya. Masuk rekening kita. Itu namanya proses clearing. Itulah BG, biliet giro 25 juta. Yang paling besar yang saya pernah terima 20 tahun yang lalu. Nah, ini ada biliet giro 2 triliun. 2 triliun itu kalau ditulis secara matematik itu 2 kali 10 pangkat 12 kan, banyak itu. Kata polisi, jadi Herianti hanya diperiksa 8 jam dan tidak tersangka, hanya wajib lapor. Wajib lapor. Pendapat saya gimana? Saya nggak yakin uang itu ada dan bisa ditransfer untuk COVID. Banyak itu. Dan sebagai pengusaha keluarga Akidi Tio nggak mungkin nggak tahu masalah teknis soal biliet giro kan. Dan ternyata dananya nggak cukup. Kata apa ya, saldonya lah gitu. Pengusaha nggak mungkin nggak tahu kan proses pemindah bukuan itu senilai 2 triliun. Kalau sampai gagal, dia udah tahu masalah itu ya. Apalagi penyerahan simbolisnya udah dilakukan 27 Juli, kira-kira
seminggu 2 minggu sebelumnya kan. Kalau memang niatnya baik, nggak bohong, kan sudah bisa dijawab, diantisipasi kan. Jadi yang kita angkat sekarang masalahnya, kenapa sih orang itu suka bohong? Dulu Soekarno juga bohong ke pemimpin Aceh, Daud Bir'eh. Aceh akan dijadikan daerah khusus, daerah istimewa. Secara lisan itu dijanjikan oleh Soekarno. Konon dia sambil memeluk, menangis ya di depan Daud Bir'eh. Daud Bir'eh percaya yang tadinya minta pernyataan tertulis kepada Soekarno bahwa Aceh akan jadi daerah istimewa. Soekarno menjawabnya dengan pelukan dan derai air mata, sehingga pernyataan tertulis itu tidak terjadi dan Daud Bir'eh dibohongi oleh Soekarno. Karena kemudian akhirnya pada tahun 53 kalau nggak salah, nanti dicek lagi ya, Aceh dimasukkan jadi bagian dari provinsi Sumatera Utara dan tidak jadi daerah khusus istimewa Aceh sebagaimana dijanjikan Soekarno yang tukang bohong itu. Konteksnya itu ya tukang bohong. Dan apa akibatnya kalau pemimpin tertinggi itu bohong, membohongi rakyatnya? Dalam konteks Aceh lahirlah gerakan Aceh Merdeka. 30 tahun perang saudara antara GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan pemerintah pusat sampai ke zaman Orde Baru, operasi Jaring Merah dan lain. Entah perang saudara itu entah memakan berapa puluh ribu orang dari kedua belah pihak, tentara dan masyarakat Aceh yang berjuang ya, untuk merdeka. Akibatnya panjang bohong itu. Dan dalam perspektif Islam, bohong itu sampai ke akhirat ya kan. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah buku harianmu sendiri, cukup hari ini kamu yang membaca amal-amal baik dan amal buruk, termasuk kebohongan-kebohongan yang kamu lakukan di dunia. Baca, Iqra kitabak, baca buku harian kamu. Begitu perintah Allah pada kita sebagai individu masing-masing di hari akhirat. Itu bisa dilihat di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 14 kalau saya tidak salah. Mohon dicek lagi dengan kitab Al-Mu'jam lil Fahris, apa itu yang karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Di Al-Mu'jam bisa dicek. Jadi kenapa orang bohong? Ada masalah kejiwaan di dalam dirinya, di dalam diri Herianti itu, dan di dalam kejiwaan para pemimpin yang bohong itu. Ada masalah tentang kejiwaan mereka. Saya di Pramuka tukang donat dari Parung itu berjuang di semesta
Marilah kita bersikap jujur, bisa dipercaya seperti Muhammad Hatta, Wakil Presiden Soekarno yang mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden 1 Desember 1956 dan membiarkan Soekarno melaksanakan konsep-konsepnya, dan Hatta memisahkan diri dari Soekarno. Apa kata Hatta soal Soekarno, tentang keburukan-keburukan Soekarno? Bu, saya, kata Muhammad Hatta, tidak akan membongkar rahasia saya dengan Soekarno, dan rahasia saya dengan Soekarno akan saya bawa sampai ke lubang kubur. Begitu kata Muhammad Hatta, orang yang jujur itu. Belajarlah dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, 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 saya sehat meskipun kemarin ke puskesmas dan diberikan rujukan ke rumah sehat dan berdoa hari Senin depan. Diduga batuk-batuk saya selama 3 bulan itu adalah tuberkulosis TBC. Doakanlah ada kabar baik insya Allah, dan sakit ini tidak bisa diperturutkan. Itu banyak program-program yang tidak jalan, dan insya Allah doakanlah mulai hari ini, tanggal berapa sekarang?
ya, 2 Agustus ya. Bismillah, saya canangkan untuk pembangunan pesantren tahfiz Al-Quran Ojo Lali dan tempat sholat atau masjid syuhada 1 lantai dulu di tanah wakaf bapak keluarga Haji Parama Harta dari Bogor. Dan setelah saya survei, anak-anak ngaji di situ jauh, harus jauh ke masjid yang terdekat itu jauh, dan masyarakat tampaknya menyambut gembira bila ada tempat ngaji dan tempat sholat dekat lingkungan mereka. Dan mungkin ukuran yang kita bangun sangat sederhana, ukuran 8 kali 12 sebelum nanti yang 3 lantai itu termasuk asrama untuk para penghafal Quran di atas tanah 400 meter, 3 lantai, insya Allah tahap kedua. Dan beberapa dana sudah masuk, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Maaf. Dan kita akan mulai termasuk bikin sumur senilai sumur bor ya, senilai 8 juta, sumur wakaf, dan juga bahan-bahannya sangat sederhana saja. Dinding dari pesantren ini kira-kira 1,5 meter ya, kotak begitu, ukuran 8 kali 12. Ada tempat wudhunya, dan atasnya tidak permanen, dari spandek saja. Supaya cepat langsung dipakai untuk orang-orang di sekitar situ untuk sujud, untuk ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan program ini mungkin akan selesai, pesantren tahfiz Al-Quran ini yang sangat sederhana, supaya cepat dipakai, supaya cepat manfaat, mungkin paling lama 2 bulan insya Allah. Dengan izin Allah, para penonton di 5 benua bisa berlomba-lomba untuk memberikan wakafnya, amal jariahnya, baik berupa keramik, berupa semen, berupa spandek, berupa besi cakar ayam, dan lain-lain. Kami akan terima insya Allah dengan nomor rekening yang baru, yaitu BSI, Bank Syariah Indonesia. Nomornya masih nomor lama, 1012 656781. Hanya sekarang ada kode bank yang berubah 451. Itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, nomor rekening yang kedua yaitu BCA. Bagi yang memiliki BCA 700516821. Semoga dengan partisipasi semua penonton 5 benua
pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali, dan sekaligus tempat sholat, entah namanya masjid, entah namanya musola, tapi cepat supaya lekas dipakai dalam waktu 1 bulan, setidak-tidaknya selesai pada tanggal 29 Agustus 2021. Insya Allah cukup 30 hari bisa menjadi tempat yang sangat bermanfaat dan mengalirkan pahala jariah yang terus menerus mengalir sampai hari berbangkit, yaitu sampai selesainya alam barzakh, alam menunggu di alam kubur, sampai tiba alam kebangkitan di hari kiamat. Insya Allah pahalanya akan terus mengalir bagi siapa saja yang membangun satu masjid, satu tempat sujud, tempat ruku, yaitu masjid yang kami namakan Masjid 6 Syuhada dalam satu lingkungan pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali di atas tanah wakaf 8x12, insya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas amal jariah Bapak, Ibu, kakak, adik semua dengan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah. Perbaikilah niat, ikhlas karena Allah, dan yakinlah Allah itu maha tahu apa yang kita kerjakan, meskipun tidak ada bekasnya di sisi manusia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.